Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan dan membahas terkait dengan keutamaan 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan makhluk-makhluknya dan juga menjadikan makhluknya bertingkat-tingkat keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala memilih dari makhluknya makhluk-makhluk yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memilih manusia yang paling mulia, yaitu para nabi dan para rasul. Dan di antara para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala juga memilih mereka yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan-bulan sepanjang tahun dan berkenan untuk memilih bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang istimewa. Di antaranya adalah bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan tempat-tempat dan memilih dari tempat-tempat itu tempat yang mulia, tempat yang utama, yaitu Mekah dan Madinah, dan juga ada Masjidil Aqsa di Palestina. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih hari-hari dan memilih hari-hari yang mulia, hari-hari yang utama, yaitu hari Jumat, yang kemudian dikenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulu bagi hari-hari selama sepekan. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Maka lahumul khiyar, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan memilih yang Dia kehendaki, dan tidak ada pilihan bagi manusia. Memilih dari Dia kehendaki berupa keutamaan dan berupa kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala ketika memilih hari-hari yang mulia memiliki hikmah dan tujuan yang luar biasa. Di dalamnya ada hembusan-hembusan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar manusia itu fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat mengejar ketertinggalannya dari yang lainnya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan tujuan dari keutamaan hari-hari dan keutamaan bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan siang dan malam datang silih berganti agar manusia dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut dan agar kemudian mereka bisa bersyukur dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu dan bergantinya siang dan malam, salah satu hikmahnya adalah memberikan kesempatan kepada kita, kepada orang yang berakal, untuk memperbanyak bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan ini akan semakin terbuka lebar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hari-hari yang mulia, memberikan kepada kita bulan-bulan yang utama, yang mana di dalamnya ada keutamaan yang luar biasa. Amal sedikit yang kita lakukan di dalam bulan-bulan dan hari-hari tersebut akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hari-hari tersebut adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 awal dari bulan Dzulhijjah adalah di antara hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hari yang mulia dan hari yang utama. Di antara bentuk keutamaannya adalah, salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal fajri walayalin ashar." Demi fajar dan demi 10 malam. Para ulama kita, para pakar tafsir, ketika menjelaskan tentang walayalin ashar, ya, 10 malam, mengatakan bahwasanya adalah 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bersumpah dengan 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Dan tentunya sumpah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan makhluk-makhluk tertentu menunjukkan kemuliaan, menunjukkan manfaat yang dimiliki oleh makhluk tersebut bagi umat manusia. Maka sumpah yang Allah Subhanahu wa taala
sebutkan dalam surat ini menunjukkan tentang keutamaan, tentang kemuliaan dan keagungan 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan terkait dengan keutamaan dari hari-hari ini adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan lain sebagainya. Beliau mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang berlalu amal-amal kebaikan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amalan soleh yang dilakukan pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dan dalam riwayat yang lain, afdalu, lebih afdal, lebih mulia, lebih utama dibandingkan dengan amalan yang dilakukan pada hari-hari selain dari 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Seorang sahabat kemudian mengatakan, "Walal jihad fisabilillah ya Rasulullah." Demikian juga dengan jihad ya Rasulullah, tidak lebih mulia ya daripada amalan-amalan yang dilakukan dari 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Rasulullah mengatakan, "Walal jihadu fisabilillah." Demikian juga dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam ya'ud minhu ma syai'a." Kecuali ada satu orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan hartanya dan mengorbankan jiwanya, dan tidak ada yang kembali dari dua hal itu. Artinya dia mati syahid di medan pertempuran, maka ini lebih baik dibandingkan amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Maka hadis ini mengkonfirmasi kepada kita terkait dengan keutamaan amalan soleh yang kita lakukan di 10 awal di bulan Dzulhijjah ini. Amalan yang kita lakukan meskipun kecil di hari-hari ini akan bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena keutamaan waktu, keutamaan zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya tadi. Dan oleh karena itu seharusnya ini memotivasi kita, memberikan semangat bagi kita untuk memperbanyak, untuk lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan dari hari-hari ini adalah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang sedang wukuf. Dalam beberapa riwayat disebutkan, dalam riwayat Imam Ahmad dan lain sebagainya, disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yubahil malaikah, membanggakan umatnya yang sedang wukuf di Arafah kepada malaikat-malaikatnya dan mengatakan, "Haula'i ibadi." Mereka adalah hamba-hambaku, atau ni syu'san gubra, datang kepadaku untuk beribadah, untuk bertadarruk, untuk mendekatkan diri kepadaku dengan dengan rambut acak-acakan dan dengan badan yang penuh dengan debu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu di antara bentuk kemuliaan dari hari ini adalah pada tanggal 9 ketika jamaah haji sedang wukuf, Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang wukuf pada waktu itu di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan dari hari ini adalah adanya hari Yaumun Nahar. Hari Nahar itu adalah hari Idul Adha, yaitu ketika proses penyembelihan dimulai. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'zamal ayyami indallahi yaumun nahar." Bahwa hari yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Yaumun Nahar atau tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Dan di antara hal yang menunjukkan keutamaan dari hari-hari ini, berkumpul pada hari-hari ini ibadah-ibadah yang mulia, ibadah-ibadah yang menjadi syiar dari kaum muslimin. Di antaranya adalah ibadah haji, dilakukan pada hari-hari ini. Demikian juga dengan wukuf di Arafah, dia lakukan juga pada hari ini. Di dalamnya juga ada puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Dan juga ada ibadah kurban dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan dari hari-hari ini, maka para ulama-ulama kita yang terdahulu, ulama salaf dari kalangan tabi'in, dari kalangan sahabat, mengagungkan hari-hari ini. Mereka banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga menganjurkan kaum muslimin untuk banyak beribadah dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ucapan dari Sa'id bin Zubair. Jadi diriwayatkan bahwasanya beliau ketika datang 10 awal dari bulan Dzulhijjah, beliau beristihad dan berupaya sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang tidak beliau lakukan di selain
dari selain di awal dari 10 awal di bulan Dzulhijjah ini. Bahkan beliau mengatakan la tudfi'u surujakum layala al-ashr. Jangan kalian matikan lampu-lampu kalian pada 10 malam di awal dari bulan Dzulhijjah ini. Artinya beliau menganjurkan kepada kaum muslimin untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan pada waktu malam. Jangan matikan lampu, karena mematikan lampu adalah bagian atau tanda bahwa penghuninya sudah tidur. Namun pada 10 awal di bulan Dzulhijjah ini, Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in yang mulia, menganjurkan kepada kaum muslimin untuk tidak mematikan lampu-lampu agar banyak melakukan salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran dan juga hal-hal yang lainnya. Abu Utsman An-Nahdi, seorang tabi'in juga, beliau mengatakan kanu yu'addibuna thalatha asyarat, bahwa para ulama kita terdahulu, ya di kalangan para tabi'in, di kalangan para sahabat Rasulullah SAW, mengagungkan 10. Ini kata beliau. 10 awal di bulan Dzulhijjah, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan juga 10 awal di bulan Muharram. Maka 3 hal ini diagungkan oleh para ulama-ulama kita, sehingga kemudian mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan ulama di sini adalah kalangan sahabat dan kalangan tabi'in, karena Abu Utsman An-Nahdi adalah seorang tabi'in yang hidup pada zaman tabi'in. Apa yang harus kita lakukan pada 10 awal di bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama adalah memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun jenis ibadah itu. Memperbanyak salat kita, salat di awal waktu, bahkan dianjurkan untuk salat pergi ke masjid ketika kita sedang salat, karena ini akan memperbanyak pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan berpuasa, ya, berpuasa di 10 awal di bulan ini juga ini dianjurkan. Bahkan Al-Imam Nawawi mengatakan yustahabbu istihbaban syadidan, dianjurkan dan sangat disunnahkan untuk berpuasa pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Bisa juga bersedekah, berkurban, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan di antara ibadah yang dianjurkan adalah berzikir, yaitu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Ada 2 macam takbir, yaitu takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak adalah takbir yang dilakukan sejak masuknya awal dari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah matahari tenggelam. Maka dianjurkan untuk memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja, di mana saja kita berada. Tentunya ada tempat-tempat yang tidak diharamkan bagi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah takbir muqayyad, yaitu takbir yang kita lakukan ketika kita selepas selesai melakukan sholat 5 waktu. Selesai kita sholat 5 waktu, sebelum kita berzikir, disunnahkan dan dianjurkan untuk bertakbir. Dan ini dimulai sejak tanggal 9 bulan Dzulhijjah, untuk memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang berbilang. Di antara tafsir yang disebutkan oleh Ikrimah adalah bertakbir setelah sholat 5 waktu pada hari-hari tasyrik. Hal yang lain yang disunnahkan untuk kita lakukan di sini adalah kita mengajak keluarga kita, mengajak istri kita dan anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan memotivasi mereka dan menyemangati mereka untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita jadikan ini sebagai momentum untuk lebih dekat dengan keluarga kita, mengajak mereka dan mendakwahi mereka kepada mengajak mereka untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah diupayakan sekuat tenaga untuk menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk kemaksiatan itu. Karena hari-hari ini merupakan bagian dari bulan haram, dan bulan haram ini di antara hal yang perlu untuk diperhatikan bahwa kebaikan di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan dosa dilipat gandakan dosanya dan keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada sesi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mempergunakan dan memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Wassallallahu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.